gak kita di kamera warnanya tuh semua putih loh ya, senada irama. Putih. Ya kan? Ini lihat gaya banget karena kan kita mau menyambut akhir pekan. Betul. Ya. Dan yang paling penting kita tuh mau menyambut karena kita mau ulang tahun. Iya. Gak berasa 4 tahun Euforia. kebersamaan kita di pagi-pagi Ambiar. Buat Sobat Ambiar, makasih ya sudah menjadikan program kami sebagai program paling favorit di pagi hari. Kami semua mengucapkan Terima kasih. Ya. Semoga kami semua selalu bisa memberikan hiburan untuk Anda di pagi hari. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ya. Karena hari ini gak ada bintang tamu. Ada bintang tamunya. Tahu nggak sih belakangan ini tuh aku suka banget dengerin lagu-lagu yang kayak udah lama-lama gitu. Oh, aku Apa tahu. contohnya? Aku Itu tahu yang lagunya nyanyi apa. tadi pagi. All I dream now is you. Alah, lu pencitraan di mobil lu aja lagunya tang ting tung ting tang ting tung. Enggak, aku nggak gitu. Aku dengerin lagu-lagu Indonesia yang dulu-dulu gitu. Enak ya. Iya. Tapi Di kalau zaman-zaman aku. di zaman kamu ya. Tapi kalau ngomongin soal penyanyi Indonesia, kita tuh sebenarnya kangen banget sama penyanyi yang satu ini. Betul. Sudah cukup lama menghilang, ya kan? Padahal bandnya berdiri di tahun 2003. Betul. Kemudian tiba-tiba dia memutuskan untuk menikah dan sampai sekarang kita nggak tahu apa alasan dia tidak bergabung kembali bersama dengan band. What happened? Lagunya hit semua. Apa lagunya? Kamu dan tangan. Jangan tolong. Tahu nggak? Alasan dia sekarang kenapa nggak mau bernyanyi lagi? Apa? Soalnya sekarang dia kaya raya, bahkan di rumahnya ini ada danau. Aduh. Jangan menyebarkan berita bohong. Bener, soalnya tau nggak rumahnya di mana? Di mana? Di situ Gintung. Rumahnya di Malang, wah luar biasa sekali. Kita akan mencari Malang tahu ya, ya, jadi. apa alasan dia vakum dari dunia hiburan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Momo tanpa Geisha. Selamat pagi. Halo. Halo, wow. Good morning Momo, apa kabar, sehat? Baik. Wow. Aku kaku banget ya rasanya kayak It's okay. lama banget. Momo di pagi-pagi Ambiar, ini dia. Selamat pagi. Jadi sekarang tadi kan Rian manggil Momo tanpa Geisha. Jadi kita kalau manggil Momo apa Momo dong? aja. Momo aja. Kalau misalnya Asal ada... jangan om-om ya. Jangan dong, jangan dong. Momo, kalau misalnya ada nih ya orang di luar sana manggil Momo Geisha, itu tuh boleh nggak sih? Gak masalah ya, emang Gak saya. masalah kalau buat kamu ya. Emang saya ngegedein bandnya juga kan. Masa harus dilupain sih historinya? Masih sayang dong sama Geisha. Oh, sayang dong. Sayang ya. Baik, Momo kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Momo kita katanya rumahnya gede banget. Wah, gede banget. Ada lapangan bola, ada danau pribadi, ada lapangan bola. Semuanya lengkap ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, fokus dari seorang Momo yang sekarang ini katanya mau urus keluarga dulu. Ini. Iya. Momo di bagi-bagi Ambiar. Ini kurang lebih 7 tahun kamu vakum dari dunia hiburan. Yes. Dalam arti kata sudah tidak lagi bersama dengan Grup Geisha ya. Tapi kalau ngomongin soal keluarga, fokus kamu sekarang sama anak, sama suami. Kenal sama suami itu di mana sih? Ini lucu sih. Justru kenalnya karena waktu di grup. Jadi di show. papanya ulang tahun. Itu tanggal 11 bulan 11 yang ke-44. Tahun? Tanggalnya kembar-kembar ya. Tahun berapa ya? 2011. Yang ke-44 tahun. Bulan 11 2011 ke-44. Itu kalau belanja online lagi diskon tuh. Iya benar. Undangnya Geisha. Ngundangnya Geisha waktu itu. Lalu? Ya udah kenal doang biasa. Jadi kita juga nikah tuh bukan karena pacaran sih. Karena temenan aja. Temenan long distance doang. Nikah bukan karena pacaran, tapi karena temenan long distance. Jadi dia udah enggak sama pacarnya yang dulu. Aku juga udah enggak. Terus yang lucunya, aku tuh kayak nggak tahu kalau selama 1 tahun lebih tuh ternyata dideketin kayaknya gitu. Karena sadar gitu. Iya, biasanya kan temenan long distance itu kabarannya nggak sering. Iya. Ngerti nggak sih kayak ini intens ngobrolnya. Jadi kayak pacaran ya jatuhnya. Enggak, tapi obrolannya kalau orang kayak pacaran kan beda obrolannya. Iya, ini kayak teman biasa. Karena emang tipikal suamiku tuh kan malu-malu gitu orangnya. Mungkin cara pendekatannya seperti itu ya. Pendekatannya Terus kemudian sampai akhirnya berapa lama setelah itu dia menunjukkan rasa keseriusan sama kamu? setelah 1 tahun lebih itu, 1,5 tahun. 1 tahun iya. lebih itu dan akhirnya berjodohlah mereka sampai dengan sekarang ya. Iya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini karena walaupun Momo memang sudah lama tidak terlihat di
layar televisi Sobat Ambiar, tapi kehidupannya ini menjadi sorotan begitu banyak sekali netizen. Kita langsung lihat yang satu ini ya. Dulu jadi anak band Momo Geisha, kini jadi istri pengusaha tajir melintir. Tapi memang aku suka ngikutin juga tuh waktu itu di kanal YouTube ya. Oh iya. Iya, bener. Momo. Soalnya orang kaya mana yang gak kamu ikutin, pasti kamu ikutin. Betul. Pokoknya kalau tiba-tiba udah banyaknya duniawi, aku langsung nonton. Mau nanya dong, suami kerjanya apa kalau boleh tahu? Kita itu suami tuh dari sebelum aku married udah mengerjakan dunia furniture. Jadi emang kita punya pabrik sendiri, di mana pabrik ini ekspor. Oke. Semuanya ekspor. Oke, jadi di bidang furniture ya? Ya. Dengan kesuksesan suami kamu, pada akhirnya apakah ini menjadi keputusan kamu untuk, oke, aku mau break, aku mau vakum dari dunia hiburan, ngurus suami, karena memang tinggal di Malang kan? Sebenarnya bukan totally karena itu aja sih sebenarnya. Tapi kan mungkin yang namanya Momo kan under suatu manajemen ya, dimana mungkin juga strategi bisnisnya waktu itu nggak tepat aja. Jadi ya udah. Strategi bisnis. Ya mungkin namanya grup ya. Grup ini kan kepalanya ada banyak. Betul. Nah jadi belum tentu apa maunya Momo tuh cocok kan buat mereka. Gitu. Lebih banyak cocoknya atau lebih banyak gak cocoknya? Pasti nggak banyak cocoknya, makanya Momonya kan tapi yang paling memilih untuk sendiri. Yang paling krusial dari yang diinginkan sama Momo, yang berbeda sekali sama mereka pada akhirnya tidak bisa jalan, itu apa? Apakah pernikahan merupakan salah satunya? Pernikahan itu pastinya ya, di mana-mana apalagi perempuan udah punya prioritas yang berbeda. Kalau dulu kan ya udah sih manggung, kapan gue mau manggung terserah, mau jadwal 1 hari 3 kali juga dijabanin kan. Tapi kalau misalnya kita punya prioritas lain, di mana rumah tangga ini juga harus dibangun dengan benar ya kan, dan dipertahankan setelah dibangun, ya itu kan juga harus dipikirkan. Pertanyaannya begini, ketika akhirnya kamu bilang ini masalah prioritas, tapi kan merupakan hak siapapun itu kalau misalnya mereka mau berumah tangga. Ketika kamu ngomong sama mereka, teman-teman Geisha, gua mau nikah nih, respon mereka apa saat itu? Itu 8 tahun lalu. Ada salah satu personil itu sampai bilang dia nangis. Dia nangis karena ketika itu saya ngajakin mereka tuh malah sebelum tunangan, ngajakin mereka tuh meeting. Jadi kayak Momo tuh udah tahu gambaran ke depan itu akan seperti apa gitu. Dan Momo juga tipikalnya itu suka memberi kenyamanan sama mereka, tidak memberikan pertanyaan besar. Jadi ngumpulin mereka, ngasih tahu kalau seandainya nanti aku menikah, ini band mau digimanain segala macam. Kalau ada satu kata-kata yang Momo inget banget, kalau misalnya kalian mau kasarannya ya mau ngedepak aku nggak apa-apa. Itu keluar dari mulut kamu? Mulut Momo. Respon mereka? Ya hening aja dulu. Terus mereka juga nggak tahu kan harus apa karena belum pernah kan sebelumnya gitu. Apalagi dari 2003 ya. Perjalanannya begitu panjang, tapi ya begitulah perjalanan, bukan hanya band tapi juga Momo tentu saja sebagai seorang individu, dia juga berhak untuk memutuskan apa yang mau diambil ya ke depannya, termasuk menikah. Dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini dia yang selalu viral di media sosial, rumah dari seorang Momo yang fasilitasnya lengkap banget. Sebutin semuanya ada di sana, kita isi dulu ya. Ini ya. Bukan lapangan bola, lapangan golf itu. Iya, tadi kan dibilang lapangan bola. Oh, yang lapangan bola beda. Ada. Itu ada lagi lapangan bola. Oh, wow. Itu lapangan golf aja udah segitu Tuhan. Ya lapangan golfnya kan punya anunya, bukan punya kita. Anunya siapa? Apa namanya, perumahan sih? View-nya lapangan golf. Yang tinggal di situ siapa aja kalau boleh tahu? Cuman berdua sama anak udah. Berdua. Wow. Pernah ada netizen yang komen begini, itu kan rumahnya barengan mertua gitu. Loh ini emang rumah kita berdua gitu. Oh, jadi memang nggak tinggal sama mertua ya? Memang berdua aja udah. Maksudnya bertiga sama suami lah kan gitu ya. Sama berempat berarti sekarang. Oh iya berempat. Dan lain-lainnya ya. Dan asisten rumah tangga pastinya. Bukan cuma asisten pribadi, orang dia punya chef pribadi. Oh, benar. Karena nggak mungkin kalau berdua doang mah serpihan Mutiara Retak. Betul. Maksudnya sepi. Ada chef pribadi?
Iya, yang masakin setiap hari. Yang masakin setiap hari. Oh, oke. Menunya tuh apakah dari mulai breakfast, lunch, dinner, kayak misalnya Ya restoran? udah pasti lah, namanya juga private. Ya kita nggak pernah tahu apakah kayak Masa misalnya cuma di makan malam restoran aja? yang mewah atau gimana? Ini kan memang disediakan buat keluarga kita keseluruhan ya. Dan kebetulan memang tinggalnya berdekatan. Jadi sebenarnya kayak kafe aja sih, kalau mau makan baru pesen. Tapi menu-menunya nanti udah dia siapin. Mau itu Japanese, mau itu barat. Jadi asisten rumah tangga tidak ada yang memasak ke dalam rumah? Enggak. Jadi benar-benar semuanya sama. Asisten rumah tangga juga ada yang masakin lagi. Jadi asisten rumah tangga di rumah itu taunya kerja aja. Oh, cuma Makannya kayak rumah kerajaan ya? Mohon maaf, di rumah kamu ada berapa asisten rumah tangga sih? Maksudnya mau gimana, Rian? Enggak, aku pengen tahu aja dengan mau rumah di bagian- sebesar itu. mau di bagian mana? Yang tinggal cuma berempat, dia suami sama anak 2, Asisten rumah tangganya? Banyak pasti. Ada berapa, Mo? Aduh berapa ya? 10 lebih lah. Ya kayak security itu ada 4 kayak. Security 4, oke. 2, aduh dihafal. Total berapa? Kayaknya aku udah tahu nih. Aku mau nanti konser Mr. Glowing di situ aja. Wah, apakah Kamu stylistin sekeluarga besarnya Aduh, aja karena. iya itu harus banget. Iya. Pertanyaannya gini, anak kamu kan masih kecil, terus kemudian hadiahnya itu lapangan sepak bola dari papanya. Oh ya, ada aja ya. harapannya kali ya? Oh, harapannya. Apanya? Harapannya kali ya. Oh. Karena kan memang kita punya untuk saat ini sih bukan punya klub bola ya, tapi klub futsal. Oh, Jadi, Insya Allah. jadi sebenarnya kita punya sport center, di mana tadinya sport center ini masih belum tahu mau apa aja isinya. Jadi salah satunya itu lapangan ini, mini soccer ini. Mini, itu mini, segitu mini soccer. Itu tadi di setiap kursinya ada tulisan unggul. Apa maksud unggul itu? Unggul itu perusahaan kita kan namanya Unggul Group. Oh, oke, baik. Unggul Group. Jadi dinamain Unggul. Oke. Klub futsal kita juga namanya Unggul. Namanya unggul dengan segala macam fasilitasnya. Kita juga penasaran. Tapi selain ada lapangan futsal, kemudian juga ada lapangan golf katanya. Apalagi fasilitas yang mungkin orang belum tahu di rumah kamu? Apa ya? Udah kali ya. Gym Paling ya. pribadi, tempat gym pribadi? Ada. Ada. Terus kalau ada Udah kolam pastilah. renang. Oke. Nextnya mau bikin apa lagi sih, Mo? Apa ya? SeaWorld mungkin di dalam di. Iya kan maksudnya kita nggak- siapa tahu kan Siapa tahu ya, berharap ya. Wow. Lucu ya, ada akuarium. buat birthday yang selanjutnya kan misalkan anak yang Iya, Anak akuarium itu, lucu, iya. lucu. Gak tahu ya, yang pasti ya setiap harinya harus selalu ingat bersyukur, terus ingat kerja keras juga sih. Tentu. Karena Ingat setiap hari bersyukur dan Momo, kerja keras. tiap hari kehidupannya nggak pernah nongkrong. Rumah pabrik. Ya gimana mau nongkrong orang di rumahnya lengkap Ya rumahnya enak. Semuanya Kalau aku juga ada. gitu kok. bukan karena rumahnya lengkap doang. Emang Momo itu tiap hari daily rutinnya pagi itu rajin banget, nggak pernah absen. Pagi itu ke kantor. Terus kadang anak-anak udah pada pulang, pegawai-pegawainya kita sampai malam di kantor. Oke, memang ada yang kamu kerjakan. ya mesti Apalagi mertua nggak ada hari libur, hari Minggu juga Mas. Kerja wow. juga. Iya. Makanya lu lihat rumahnya kayak gimana. Itu dia. Itu dia rahasia kaya raya kan gitu ya. Betul, aduh bagus banget. Kalau males jangan harap deh gitu. Iyalah, Ya kan? iyalah. Rahasia Ada. kaya raya. Tapi kita berharap bukan hanya kaya raya, yang terpenting adalah Itu bukan statement sombong, itu Iya, hanya bener. Nggak saling apa-apa. mengingatkan. Betul. Betul. Tapi sekali. jangan lupa yang terpenting adalah hati yang tenang dan juga bahagia. Ya, damai juga. Betul. Termasuk Betul. bahagianya Momo ketika melihat anaknya yang sekarang udah bisa nyanyi nih. Kita masih lihat Bebas. Lemas. Oh, ada terakhir. Tapi ini anak belajar lagu kamu memang. Enggak, jadi Jadi gimana? sebenarnya mungkin talent naturally ya. Iya. Kayak apa ya? Menurut aku sih dia kalau nyanyi tuh falesnya minim gitu. Kayak udah ngerti nada, Oke. nggak diajarin juga. Mungkin kamu sering dengerin lagu-lagu juga mungkin ya? Enggak. Gimana bisa tahu lagu Apa mama? ya? Aku dia lihat kali. Ikut off air. diputerin sama susternya atau diputerin siapa gitu. Ini lagu mama, ini lagu mama. Bilangin sama susternya, nanti kalau ada lagunya Dewi Persik jangan diputer, takutnya ntar anaknya gudang gula jaya, jaya. Tapi ada yang lucu lagi. Jadi pernah suatu ketika diliatin di YouTube video klip
yang lumpuhkan ingatanku itu kan diceburin ke kolam. Jadi pernah suatu ketika kita bingung, dia ikut nontonin itu, tapi nangis ternyata mama diceburin. Oh ya Allah. Oh, lucu banget. Kasihan sama mamanya, Jadi setiap dengar lagu itu dia nangis, ingat mamanya. Mo, tapi gini, kamu kan besar sebagai seorang penyanyi. Kalau pada akhirnya anak kamu mengikuti jejak kamu menjadi seorang penyanyi dengan segala macam suka duka dan juga perjuangan yang tidak mudah, boleh nggak sama kamu? Kayaknya pertanyaannya bukan ke Momo aja ya. Soalnya setelah menikah ini nggak hanya tentang Momo dan suami berdua doang. Jadi seluruh keluarga besar di Malang itu ikut serta. Jadi nenek, iya semua. Jadi eyang kita pun buyutnya juga ikut serta. Jadi apapun yang terjadi sama anak kita atau apa yang mau diambil anak kita itu semua harus tahu. Rian tahu nggak sih ini yang dibilang sama Momo tuh kayak dinasti. Ngerti gak sih sebuah kerajaan ya, makanya tadi bahasanya Momo bagus banget. It's not about us, it's about the whole family. Oke. Tapi keren ya? Betul, tapi kan ini maksudnya gini loh, Mo. Ini kan anak-anak kamu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap keputusan yang diambil sama kamu dan juga suami selalu mengikut sertakan keluarga besar? Nyamannya begitu sih, nyamannya begitu. Karena mungkin karena tipikal kita juga kadang ngerasa nggak begitu terlalu sok tahu ya. Karena kita menghormati dalam hal gini, menghormati orang tua ini lebih tahu dulu loh dari kita. Jadi mungkin kita lebih banyak bertanya sebagai nasehat gitu. Oke, ketika akhirnya kamu memutuskan, makin serius nih. Ketika akhirnya kamu memutuskan vakum dari Geisha saat itu, sempat nanya nggak sama orang tua suami kamu? Soal bahwa kamu vakum atau keluar dari Geisha? Justru mungkin salah satu alasannya juga itu ya, mereka mengingatkan apalagi ketika baru menikah ya, tujuan menikah ini apa, kalian mau berketurunan atau enggak. Dari situ kan juga kita mikir ya, kalau berketurunan kan berarti saya nggak bisa terlalu banyak jadwalnya gitu. Walaupun setelah waktu itu udah nggak aktif lagi di band, waktu hamil anak pertama itu Momo masih ada nyanyi 1-2 jadwal lah gitu. Tapi boleh. Sebenarnya boleh, gak ada omongan totally dilarang tuh gak ada. Karena sampai sekarang pun masih ambil off air masih. Cuman memang ya itu tadi, grup ini kan takutnya mereka nggak menerima kalau apa kata gue doang. Iya, betul. Itu loh. Jadi kan di sini gimana sih enaknya supaya lo nyaman, gue juga nyaman. Karena saya udah menghadapi hidup yang baru dan bukan hanya hidup yang baru, keluarga baru, kota yang baru, suasana yang baru, bahasa yang baru. Masalah yang baru, and that's masalah yang fase baru. Kehidupan. Atau mungkin biasanya diajak ngomong kali ya. Nanti kalau misalkan pas Momo lagi bisa kalau Momo misalkan lagi nggak bisa, ini ada Mumu. Mumu jadi vokalisnya gitu. Sebenarnya ini flashback doang ya. Mimi. Gak apa-apa, karena banyak yang penasaran juga. Tapi kangen nggak sih sama Geisha? Kangen ini dalam artian apa? Karena kan lagunya juga masih kebersamaan. Oh, kebersamaan. Show bareng gitu. Bersama anak-anak tuh masih baik sampai sekarang. Masih baik. Komunikasi lancar ya? Lancar. Oke. Tapi rindu pasti ada dong. Pastilah. Kita mau kasih lihat ini. Karena mereka lucu-lucu. Oke, kita mau kasih lihat kerinduan Momo bersama dengan teman-teman Geisha. Kamu terlihat terdiam ketika melihat tayangan tadi. Apa yang terlintas dalam benak kamu? Bagus ya judul lagu Terdiam. Terdiam. Gak ada sih. Ya kangen gak sesuai dengan statement tadi. Iya. Mo, arti Geisha buat kamu apa sih? Arti Geisha itu suatu perjalanan yang berharga banget ya. Karena dari situ banyak sekali hal-hal positif yang terjadi dalam hidup Momo. Salah satunya yang pasti Momo dikenal banyak orang. Lalu bertemu juga dengan suami juga. Sampai detik ini kalau misalnya ditanya siapa ya orang yang berjasa, salah satunya ya teman-teman dan manajemen juga di label, semuanya itu berjasa dan histori itu tidak akan pernah hilang gitu. Dari hati dan pikiran Momo tuh nggak akan gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang bikin Momo kecewa, tapi ya namanya hidup ya. Apakah ini yang membuat kamu kecewa salah satunya? Kita mau apa itu? Robi Satria larang Momo nyanyikan lagu Geisha dalam penampilan solo. Kok nyambung aja sih? Bener nggak?
Waktu itu ketika dia tiba-tiba membuat berita rame itu ya pasti kecewa banget. Bukan kecewa doang. Sedih ya? Enggak, ngamuk momonya. Sampai ngamuk? Ngamuk sama dianya, maksudnya salah saya apa gitu. Gak ada yang salah kan, karena waktu itu dia ngomongnya itu ke masalah kontrak dan hukum kan. Jadi Momo ngerasa tidak ada yang saya langgar gitu. Ada apa? Tapi kan akhirnya kita kembali baik-baik saja ketika dia juga punya kerendahan hati untuk meminta maaf kalau emang saya salah. Gitu. Akhirnya dia sudah minta maaf? Sudah minta maaf. Sudah bertemu baik-baik saja? Bertemu, sudah juga. Artinya kamu sudah boleh kembali menyanyikan lagu Geisha? No problem. Gak masalah sampai dengan sekarang ya? Karena kan walaupun bagaimana sebagai vokalisnya kan mempopulerkan lagunya juga ya, walaupun bagaimana. Salah satunya itu gitu. Pasti ya, mungkin orang-orang juga bisa menilai ya, lagu itu dikenal dari suara siapa. Lagu bagus diciptain walaupun lagunya bagus, kalau penyanyinya tidak bisa mempopulerkan. Aduh setuju. Sama saja. Sesama penyanyi saling mendukung ya. Band ya, band Geisha. Dan kita juga berharap Geisha sekarang semoga semakin lebih sukses juga pastinya ya. Amin. Tapi kalau ngomongin soal Momo, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, manggung nih katanya. Dapat sesuatu dari mertua, bukan wejangan tapi yang lainnya. Momo X Geisha kembali konser. Baju manggungnya hadiah dari ibu mertua. Oh. Ada aja ya sumber yang diobrolin ya. Hebat pagi-pagi ambiar emang. Dapat aja. Ini yang lagi nulis tuh, itu sumbernya dari situ. Jadi mama mertua ngasih kamu baju gitu, ini pakai buat manggung atau gimana? Lucu banget. Itu ya seperti yang tadi Momo ceritain. Jadi everything itu mereka juga tahu gitu. Jadi kalau misalnya Momo butuh apa, ibu mertua tuh udah kayak ibu sendiri. Jadi misalnya mereka lagi kemana gitu, boleh dong misalnya ditanyain nih, suka tanyain mau nitip apa gitu. Paling kebutuhan manggung aja gitu. Dan mereka langsung provide itu semua? Ya kalau emang itu mereka setuju ya mereka provide. Tapi kalau misalnya nggak layak ya mereka juga wajar melarang gitu. Jadi semuanya juga ada batasnya juga. Berarti mereka karena tahu semuanya mereka nonton dong pagi ini? Udah ngasih tahu sih, tapi nggak tahu nonton nggak. Pokoknya selamat pagi aja. Selamat pagi, Om Dan Tante. Undang kita dong ke Malang dong. Undang ke Malang. Pagi-pagi ambiar live. Kita main bola di sana. Ya. Tapi kita senang melihat kamu ya, bahwa kita juga tahu keputusan tidak mudah, tapi apapun itu harus diambil. Iya. Karena kan kita juga tentunya punya cita-cita dan juga tujuan. Termasuk sekarang ini yang sedang dilakukan seorang Momo, ini yang dia lakukan. Kalau bertanya nggak ada yang dia lakukan, salah besar. Setelah vakum dari Geisha, Momo fokus membesarkan bisnis clothing line. Iya. Sejak kapan? Kayak yang saya pakai nih. Oke. Aduh, tahu gitu bawa banyak ya. Iya dong, kita dibagi. Gak tahu kalau bahas ini, Cila. Udah berapa lama punya clothing line ini? Udah berapa lama ya? Jadi sebenarnya dulu itu waktu masih di grup, Momo itu diajakin sama adalah partnernya dulu. Jadi karena setelah menikah nggak tahu mau ngapain, akhirnya minta si brand ini biar Momo aja deh yang pegang, walaupun nggak tahu cara jualannya gimana. Sebenarnya Momo totally nggak ngerti sih bikinnya gimana, terus bahan ini apa namanya, tapi sekarang totally semua bikin sendiri. Jadi dari produksinya. Tapi keren ya, maksudnya dia benar-benar mencoba hal baru, keluar dari zona nyamannya, memutuskan untuk menikah, kemudian vakum dari bandnya, mencoba untuk punya clothing line. Tapi banyak juga sobat ambiar yang bilang, aduh kangen banget pengen lihat Momo nyanyi. Kebetulan di sini ya pagi hari ini kita menghadirkan seorang ketua fanbase kamu cabang Parung, katanya sini. Ayo maju, coba. Parung kan lo, sini kita mau lihat nih, sini ayo lo. Ayo Eja. Nah, ya. Tapi ya kenapa? Dia nih. Ini ketua fanbase kamu nih ya. Datang jauh-jauh dari Parung, katanya mau request, aku pengen dong kamu mau nyanyi. Ini todong. Ya, coba. Karena gini. Wait. Momo itu adalah salah satu selebriti yang nyanyinya nggak pernah false. Nggak pernah yang namanya false, apalagi kalau off air. Coba kita nanya dulu ya. Kamu sebagai ketua fanbase-nya, kamu request lagu apa dari Momo yang pengen dia nyanyi? Tahu nggak sih kenapa aku dandanan masih kayak habis manggung? Kenapa? Ini habis manggung jam 3 baru bobo, baru tidur. Tapi makasih loh. Bobo. Gak apa-apa, dia bisa ngimbangin kok, bisa ngimbangin. Udah bilang gak ada nyanyi, suara serak. Jika cinta dia aja. Jika cinta dia. Oke, siap ya. Coba. Ayo Amalita bareng.
Dari A. Lu ngapain ngatur-ngatur band? Lu ketua fanbase. Ngapain lu yang ngatur? Dari A dong. Siap ya. Dari A katanya. Oke. Ayo penyanyi bantuin. Iya, ayo, 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 kangen. Serang beneran lagu apa? Bagi ambiar.